Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun, bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Dalam hal ini kawan-kawan, kita tidak boleh terprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selain membuat produk-produk yang tidak jelas, kawan-kawan, sampai dipaksakan rancangan undang-undang Sisdekas pun tidak disahkan sama sekali, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang tidak keadilan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi, kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi, kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah, kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hal itu, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita, kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini, kawan-kawan, adalah calon-calon sarjana. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Pagi hari ini
saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan